warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Putri Azahra dan saya Putri Wulandari. Saya sendiri Mika Andriansyah akan mempresentasikan hasil sistem tata kelola PSDM DCC Bandar Lampung. Bagian Pengolahan Sumber Daya Manusia (PSDM) di AMIK DCC Bandar Lampung memiliki tugas melakukan administrasi kepegawaian yang meliputi data pegawai, data kenaikan pangkat, dan data kenaikan gaji berkala, data mutasi pegawai, dan data pensiun. Data-data tersebut saat ini masih diolah secara manual, dalam artian belum menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja staf PSDM dalam melayani kebutuhan para pegawai dan pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu perlu dibangun sebuah sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK berbasis komputer. Penulisan ini proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian untuk AMIK DCC Bandar Lampung yang dalam pembuatan perencanaan mengampu pada Project Management Body of Knowledge. Landasan teori 2.1 Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 3. Daftar pertanyaan pada kuesioner disusun dengan mengacu pada framework COVID-5. Data yang diperoleh dari kuesioner tersebut dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel dan digunakan untuk mengukur nilai sistem tata kelola PSDM DCC. Kuesioner Management Awareness diberikan kepada 8 responden yang terdiri dari unsur kepemimpinan PSDM dan wakil dari PSDM. Dengan 14 pertanyaan yang memuat 6 atribut. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan yang menguap masalah pengolahan data kepegawaian di AMIK DCC Bandar Lampung yang sampai saat ini masih dilakukan secara manual dan sudah saatnya dikembangkan dengan sistem informasi kepegawaian berbasis komputer. Proses bisnis yang akan diteliti adalah alur sistem informasi kepegawaian yang selama ini berjalan dan proses-proses yang dilakukan oleh unsur seluruh pemangku kepentingan yang ada baik internal maupun eksternal. 4. Hasil dan pembahasan. Nama proyek pembangunan sistem kepegawaian AMIK DCC Bandar Lampung. Tujuan pembangunan SIMPEK DCC adalah: yang pertama, mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan dan kepengadilan. Ketiga, membantu kelancaran pekerjaan di bidang pegawai terutama dalam pembuatan laporan. Beberapa faktor penentu keberhasilan proyek SIMPEK DCC ada 4 poin. Poin yang pertama adalah komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Poin yang kedua, komitmen dan dukungan dari tim proyek. Poin yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Poin yang keempat, kerjasama yang baik dari semua pihak sesuai dengan kompetensi masing-masing pekerjaan. Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari dibangunnya SIMPEK DCC, antaranya adalah: poin yang pertama, pelacakan informasi data seseorang pegawai akan mudah dan cepat. Yang kedua, pembuatan laporan dapat mudah dikerjakan. Yang ketiga, mengetahui pegawai yang akan naik pangkat dan yang akan dapat kenaikan gaji berkala. Yang keempat, kemudahan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian. 4.1.1 atau pendekatan dalam manajemen proyek. Pengembangan proyek pembangunan SIMPEK DCC dilaksanakan dengan mengacu pada pendekatan Sistem Development Life Cycle atau SDLC. Adapun tahap dalam pengerjaan proyek sebagai berikut. Poin yang pertama, analisasi kebutuhan sistem, alur sistem, kebutuhan basis data, kebutuhan input, kebutuhan proses, kebutuhan output, dan prosedur-prosedur yang berlaku pada sistem informasi kepegawaian di AMIK DCC Bandar Lampung. Poin yang kedua, yaitu membuat list event, konten diagram, DFD livelihood, ERD,
kamus data, spesifikasi proses e-system, desain menu aplikasi, dan from entry, dan desain report, dan from report. Poin yang ketiga, pembuatan program. Di sini programmer akan berkomunikasi dengan perancang sistem agar program yang dibuat benar sesuai dengan rancangan yang telah disetujui. Poin yang keempat, pengujian. Setelah perancang sistem agar program yang dibuat benar sesuai dengan rancangan yang telah disetujui. Poin yang keempat, pengujian. Setelah program selesai, akan dilaksanakan pengujian program oleh orang yang ditunjuk oleh manajer proyek. Setelah melalui tahap pengujian dan program sudah dinyatakan benar sesuai dengan rancangan, kegiatan dilanjutkan pada instalasi program. Poin yang kelima, implementasi. Pada tahap ini, yang akan dilakukan adalah melakukan training user dan dilanjutkan pada penerapan Simpek DCC di Amik DCC Bandar Lampung. 4.1.2 Deskripsi ruang lingkup. Proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian atau Simpek adalah proyek untuk membangun sistem informasi kepegawaian di Amik DCC Bandar Lampung. 4.2 Work Breakdown Struktur PPS. Nama proyek pembangunan Simpek DCC. Manajemen proyek. Nih. 1. Persiapan proyek 1,1.1 penugasan project manager. 1.2 menentukan stakeholder. 1.3 menyiapkan bisnis case. 1.4 menyiapkan project cluster. 2. Perencanaan. 2.1 menyampaikan tim project. 2.2 menyampaikan kontrak untuk tim project. 2.3 menyiapkan jadwal dan batasan biaya proyek. Pelaksanaan. 3.1 mempelajari semua dokumen keluaran dan masukan yang ada. 3.2 mempelajari semua proses penjualan yang terjadi. 3.3 mewawancari semua karyawan yang terlibat proses penjualan. 3.4 perancangan basis data, proses dan observasi. 4. Kontrol. 4.1 mengontrol pembuatan program. 4.2 mengontrol program yang dites. 4.3 mengontrol segmen jaringan internet. 4.4 kontrol implementasian program. 5. Penutup. 5.1 menyiapkan laporan final project. 5.2 menyiapkan presentasi final project. Daftar aktivitas Silton. Estimasi durasi masing-masing aktivitas. 4.4 jadwal project card. 4.3 network diagram. 5. 4.1 rencana project manajemen project. 4.1 perencanaan anggaran biaya project. 5. Kesimpulan project. 5. Kesimpulan proyek Simpek DCC adalah proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian pada Amik DCC Bandar Lampung. Sistem yang akan dibangun menggunakan waktu 7 hari kerja, biaya sebesar 23,1 juta rupiah. Akan dapat mengelola data pegawaian khusus, data pegawaian kenaikan pangkat, kenaikan gaji pekala, mutasi pegawaian dan data pensiun. Simpek DCC akan dapat menghasilkan infos rekam jejak pegawai, SK kenaikan pangkat, SK kenaikan gaji pekala, SK mutasi, SK pensiun, dan laporan pegawaian. Sekian presentasi dari kami, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.